Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudariku di dalam Kristus yang telah menghadiri live stream kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan juga apa kabar kalian. Pasti setiap kita memiliki masalah ataupun setiap kita memiliki sesuatu yang baru dalam minggu ini, amin. Walaupun kita tidak memiliki sesuatu yang baru, tapi saya berharap setiap kita masih tetap di dalam Kristus. Haleluya. Jadi saya percaya kita juga telah siap, dan saya juga berharap supaya setiap kita akan dapat mendekati ataupun setiap kita dapat mendekat kepada Tuhan semakin hari. Amin. Dan mari sebelum kita mulakan live streaming kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Bapa kami di surga Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami dapat sekali lagi Tuhan melayani-Mu Tuhan di dalam iman dan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami doa untuk kebahagiaan kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata ya Bapa di antara kami. Ampunikanlah kami Tuhan atas kekurangan kami. Ampunikanlah kami Tuhan atas kelemahan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan semakin membuka hati kami ya Bapa untuk kami mengasihi-Mu ya Bapa. Bukakanlah juga Tuhan mata kami ya Bapa, supaya kami dapat melihat Tuhan apa yang Kau kehendaki bagi kami ya Bapa. Dan Tuhan, saya berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang menghadiri Tuhan kebaktian-Mu secara online pada hari ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Saya berdoa ya Tuhan untuk keadaan internet, untuk keadaan rumah kami ya Bapa, dan juga keadaan tubuh badan kami sendiri juga Tuhan, supaya kami akan di dalam keadaan yang baik ya Bapa, dalam keadaan yang sehat. Haleluya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pujian dan penyembahan-Mu selepas ini. Biarlah Tuhan lagu-lagunya akan dibawakan nanti Tuhan, semuanya Tuhan akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah bagi kebaktian kami selepas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Setiap kita telah dikuatkan oleh Tuhan. Jadi mari kita naikkan lagu pujian kita yang pertama, yaitu Sungai Sukacitamu. Haleluya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan pada hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bapa ya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalam, alur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berdari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bahagia Tuhan yang membuatkan citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, hanya Tuhan yang memuaskan cita kita penuh, amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Mari kita teruskan pujian kita pada hari ini. Haleluya, mari kita nyatakan sukacita surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, sukacita surga. Mari kita terima sukacita daripada surga pada hari ini. Haleluya, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, sukacita surga pasti memenuhi kita pada hari ini. Amin, amin, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya. Itulah Yesus kita, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata beriku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, mata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga memenuhi kita. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terimalah sukacita daripada Tuhan pada hari ini. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, cuma Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku, sempurnakan, jadi karyanya indah. Kini aku percaya tiadanya mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, tak sangku berharap. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kita, sampai akhir hidupku, mari kita terus melayani Yesus kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku jamah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar
menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Haleluya. Coba Tuhan, mari semua kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Ku senang hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, yes Lord, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, di altar Tuhan kita menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu selepas ini ya Bapa, bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikanlah dia di bawah salib-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami ya Bapa, pimpin kami Tuhan dalam apapun pergumulan yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan yang akan mengambilnya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat pergumulan kami itu Tuhan daripada hati kami. Biarlah Tuhan kami dapat menerima sukacita daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat sorak-sorai ya Bapa kepada-Mu Tuhan, kerana kami Tuhan telah bebas ya Bapa daripada pergumulan kami. Amin, amin. Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah bagi firman-Mu selepas ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami sedemikian tadi ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau Tuhan yang ditinggikan dan kami direndahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, beri semacam Tuhan kita katakan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan bersyukur kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online yang merupakan minggu kedua dalam bulan Julai ini. Kita bersyukur karena pimpinan Tuhan yang luar biasa yang membawa kita dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur karena dari semasa ke masa kita dapat mendengar pengumuman dari pada kerjaan kita yang banyak melonggarkan, di mana kita kembali kepada norm yang biasa. Ya, saya dapat rasakan kita juga ada suatu hari nanti kalau dalam Facebook kita pasti kita berebut update. Ini adalah waktu ketika COVID itu berlaku dalam kejadian yang jarang-jarang berlaku ya, seperti gerhana matahari begitu. Baik, itu kebaikan Tuhan untuk kita mengalami sesuatu yang baru, dan kita juga mengalami kebaikan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan setiap doa kita ini merupakan pengalaman yang terindah. Baik, pagi hari ini seperti janji saya,
kita akan terus belajar dalam khotbah berakal dalam Kristus. Ya, minggu lepas kita belajar tentang apa itu keteguhan dan apa itu berakar, yang kita ulaskan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Saya membawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu yang kudus. Rendahkanlah hamba-Mu ya Bapa, lindungi hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang terus berbicara, biar firman-Mu yang terus mengendali. Apa yang disampaikan itu daripada Roh Kudus-Mu. Bagi kami yang semua hadirin yang mendengar Tuhan, mereka diurapi, mereka dijamah, mereka diperkuatkan. Karena hamba-Mu direndahkan, Yesus Kristus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya buat kami, dan Yesus yang menjadi kemampuan dan kekuatan buat kami Bapa. Hamba serahkan sekali lagi Tuhan semua ibadah online yang serentak diadakan di sini maupun ibadah secara fisik di gereja. Tuhan, Engkau mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau semuanya buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan semuanya. Amin. Amin. Baik, kita terus buka dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Ya, Kolose pasal 2 ayat 7, kita baca firman Tuhan di situ ya. Kita baca firman Tuhan. Ya, banyak itu kita bawa ini firman Tuhan. Mungkin ada yang membawa handphone, ada duduk terbaring, tetapi saya mau sedikit mencukakan hati Anda. Ini mau tunjukkan ini. I just like you know, ini adalah Alkitab ya. Mana tahu Anda terlupa Alkitab bagaimana? Mungkin Anda kata Alkitab handphone. Tapi ini adalah Alkitab. Mari kita belajar. Kolose pasal 2 ayat 7. Tapi saya rindu baca kita ayat 6 dan 7 ya. Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajar kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya ingin membawa satu perkataan yang terdapat di situ yang mengatakan begini kan. Hendaklah kamu berakal, minggu lepas sudah kita belajar, dan minggu ini kita belajar dan berakal di dalamnya dan dibangun atas Dia. Kita dibangun, ya, dibangun atas Dia, ya. Kita dibangun atas Kristus. Kita boleh dikatakan kita dibina, we build, ya. Seperti mana rumah itu harus dibangunkan. Dan kalau rumah dibangunkan harus ada dasarnya, saudara. Dasar dia apa? Dasar dia tanah paya. Dasar dia apa? Dasar dia tanah pasir. Dasar dia apa? Dasar dia tanah kering, ya, tanah merah, dan banyak jenis tanah di dunia ini. Untuk membangunkan semua rumah, semua kita terfikir dasar apa? Hari ini kita membeli rumah, dasar apa? Pilih kawasan mana? Kawasan bukit, harga mahal. Kawasan paya, harga murah. Di mana kita semua pilihan. Dan kita hari ini bicara tentang membangun. Ya, build, membangun, saudara. Membangunkan rumah, membangunkan iman. Banyak kita yang bangunan. Membangun ini, saudara. Ya, firman yang mengatakan harus membangun di dalam Dia, ya. Hendaklah kamu bangun di dalam Dia dan bertambah teguh. Hari itu kita banyak kupas tentang bangun. Dengan arti kata lain, anak kita dibangun harus kita bertumbuh, kan? Ceracak sudah didirikan, ya. Takkan kita katakan itu rumah saya, tetapi tidak lihat kelihatan itu, tidak ada progres dia, ya. Seperti kita orang Kristen sudah menerima Kristus, orang mau melihat progres kita bagaimana, ya, perubahan kita itu bagaimana, pertumbuhan kita itu bagaimana, dan kita apakah kita bertumbuh. Nah, persoalan pagi hari ini kita belajar apakah pertumbuhan anak di dalam Tuhan itu bertumbuh atau sebaliknya. Ya, kita belajar bersama, kita koreksi, kita dengar, kita renung. Ya, firman-Nya mengatakan harus kamu dibangun, dengan kata lain harus kamu bertumbuh, saudara.
Nah, banyak arti dikatakan ingin saya tarik di sini. Yang pertama, yaitu dibangun bertumbuh. Nah, apa maksud bertumbuh ini, saudara? Yang pertama, yang kedua itu bertumbuh. Ini kita harus menempuh, ya, menempuhi, ya, tempuh, ya. Maksudnya kita mengalami satu pengembaraan, venture, kan, bersama Tuhan. Pengembaraan bersama Tuhan. We venture with God. Kita venture dengan Tuhan bersama, itu tempuh. Kita itu tumbuh, itu kita tempuh apa-apa perubahan bersama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka bertumbuh, saudara. Mereka bertumbuh seperti mana Gideon, ya, saat Tuhan memanggil dia, ya, untuk menjadi hakim Israel, membelakan Israel, dia bertumbuh. Banyak perkara yang itu dia belajar. Apakah engkau bertuhan? Tetapi tetap Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah pilihan, bahwa engkaulah perwira. Ya, Tuhan memberi semangat terus. Pada mata Tuhan, kita adalah luar biasa. Kalau Anda lihat Gideon, saudara, malaikat itu berbicara, "Hai kamu pahlawan aku." Gideon bukan apa, dia seorang pengecut. Ya, dia pengecut, ya, sebab dia sentiasa bersembunyi, ya, di temak pengirikan. Di situ dia itu, ya, itu tempat yang tak sepatutnya, sebab dia ingin bersembunyi. Tetapi Tuhan berkata, "Engkaulah pahlawan agung." Nah, di sini venture, bagaimana pengalaman bertumbuh sehingga akhirnya orang dapat tahu penyertaan Tuhan dalam hidup Gideon itu berubah. Ya, sebelum itu dia suku yang itu dia sendiri mengaku seperti kita juga pada hari ini. Saya ibu bapak saya bukan orang Kristen. Ini banyak, ya, yang harus kita debat bersama Tuhan, mengatakan tidak layak engkau, tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah wira, ya, harus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, bertumbuh ataupun tempuh ini, saudara, yang saya mau katakan ini, ia bukannya satu, kalau kita tempuh, bertumbuh itu dia tidak melompat. Seperti yang saya terangkan, kalau kita tanam sayur di dalam pasu itu tetap pasu terus saja. Seperti yang saya ayamkan tertanam dalam gereja Lukat, tidak melompat sana, melompat sini, melompat sana, ya, melompat. Sinonim dengan katak lah, kan, ya. Kegaru pun melompat juga, tetapi katak juga dapat bunga. Kijang pun melompat juga, tapi katak tetap remos. Saya pun heran, kenapa katak? Oke, itu begitu, ya. Itu tentang tempuh ini kita harus mengalami, bukannya lari daripada masalah, baru bertumbuh. Saudara, kalau Anda lihat tumbuhan itu, ketika Anda tebas, ketika Anda kasih racun dia, saudara, wah, benih-benih yang paling dasar bawah itu mereka berusaha terus untuk mendapatkan, untuk mereka bertumbuh sebenarnya, saudara, supaya mereka mendapat mendapat satu benih yang baru, tunas yang baru. Mereka tempuh, itu bukan halangan. Dengan kata lain, tanah itu sudah diracun, ya. Diracun sekalipun di tanah itu, ditolak lipan, disungkur lipan di tanah, tetap juga rumpai-rumpai itu bertumbuh, saudara. Tidak ada halangan, kan? Nah, itu saya katakan tempuh. Apa tidaknya kita di dalam Kristus, rumpai itu terbiar pun tumbuh. Apatah lagi kita di dalam Kristus, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak meninggalkan. I never leave you I never forsaken you." Saya tidak akan meninggalkan kamu. Sentiasa bersama kita, ya, sentiasa bergaul dengan kita. Immanuel yang seperti kita jelaskan sebelum ini. Oke, kita tempuh, venture dengan Tuhan, ya. Apa kesukaran? Yesus tetap tersenyum sebab dia dapat senyum memandang kita. Ketika kita bersedih, Tuhan pun tetap bersenyum, dia memampukan kita. Beritahu saya, coba kita mau katakan kepada Yesus, apa jadi cabaran, masalah yang menyebabkan Yesus itu angkat tangan? Ya? Apa menyebabkan Yesus itu angkat tangan? Wah, saya tidak memiliki kuasa untuk menanggungnya. Tidak ada, kan? Sebab itu Yesus sentiasa membalas kita dengan senyuman. Anakku, aku menyertaimu, dan saya akan memberi kekuatan untuk mengatasi masalah. Itu janji Tuhan.
Yang seterusnya saudara, bertumbuh ini berarti berinisiatif, tumbuh kan, berinisiatif. Ya, tumbuhan itu dibaca dia berinisiatif, dia sendiri harus bertumbuh. Ya, bukan tuannya pergi tiup akarnya macam belum kembang, tidak. Ya, kita di dalam Tuhan dibangunkan atas dasar Kristus, dan kita harus memiliki satu inisiatif untuk kita bertumbuh, saudara. Bukannya mempersalahkan orang lain karena dialah, karena dia itu tidak mengajar saya lah, karena dialah hidup saya bergantung. Apa? Kita bergantung harap kepada Tuhan, amin. Ya, kita bergantung harap. Ya, memang kita memerlukan pemimpin untuk jadi penuntun, saudara, yang menuntun, yang menggaris, memberi garis panduan, tetapi kita harus berinisiatif. Ya, inisiatif bagaimana, Pastor? Ya, untuk membangunkan iman. Ya, saudara, antara yang sering kita lihat antaranya kita membaca firman, berinisiatif. Kalau tidak boleh, kita boleh mendengar khotbah online, baca buku-buku ke apa itu untuk membangunkan iman kita, berinisiatif, saudara. Bukan mau menunjuk kita pandai dan apa, ya. Sebab kita mau membangun kita, ya. Kalau Anda pergi ke pasar, pasti Anda akan merancang mau makan apa. Oh, di top mana? Sini bagus. Kedai itu. Ya, kita juga merancang untuk makanan kita. Yang mana paling sedap kita rasakan, yang mana belum kita pernah rasakan. Ini paling itu. Ya, berinisiatif. Begitu juga harusnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus sendiri mencari daya untuk kita bertumbuh. Selain daripada kita berdoa benar-benar di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berinisiatif. Tuhan, ini aku. Belajar daripada hamba Tuhan, pemimpin kita yang lain, ya, untuk kita berinisiatif. Dengan arti kata untuk kita bertumbuh, baca buku-buku rohani supaya kita dapat bertumbuh. Hari ini ada orang yang malas membaca, boleh meninggal firman Tuhan daripada akses internet pada hari ini. Kita untuk belajar menggali, ya, supaya kita bertumbuh, supaya kita tidak dikatakan Kristen yang tidak tahu apa-apa. Ya, kenapa saya katakan begitu? Banyak kali saya mendapat satu keadaan yang sedih, di mana apabila saudara kita orang percaya ini pergi ke jam sebelah, dikatakan baru, Anda paham maksud saya? Pergi itu dikatakan baru saya mengenal arti kehidupan ini, selama ini saya sesat. Sangat menyedihkan. Apakah selama ini tidak diajar tentang nilai-nilai kehidupan? Apakah selama ini saudara merasakan di dalam Tuhan tidak ada kehidupan? Anda bersama Yesus itu sesat atau tidak, saudara? Nah, ini sebab apa, saudara? Sebab tidak ada inisiatif itu. Hanya berpegang pada perkataan Kristen dan tidak mau menggali, tidak mau pergi gereja, tidak mau itu, hanya tahu, saya sudah mengalami yang dulu-dulu. Saya sudah mengalami. Kalau mau diceritakan tentang saya sudah. Saya sudah. Itu saya sudah. Ini saya semua sudah alami. Tetapi yang dulu-dulu. Hari ini handphone mana ada macam dulu. Coba kamu ada pakai Nokia 3310 hari ini. Tak mungkin Anda berminat sangat. Mungkin ada segelintir yang memakai, tapi kebanyakannya tidak. Mau yang baru. Ya. Kita dalam Tuhan pun mau mengalir urapan yang baru, saudara. Ya, urapan yang bagaimana? Yang kita mau urapan yang baru. Itu berinisiatif, ya. Cari kita renung. Kalau itu selidiki firman Tuhan, fasa demi fasa, berdoa, catat apa. Ini dikatakan inisiatif kita. Seperti tumbuhan berinisiatif. Ya, Tuhan kita taruh baja. Dia berinisiatif. Ya, dia sendiri, ya. Kalau kita pelihara ikan, bagi yang meminat ikan, dulu saya tidak tahu, ya, pelihara ikan bagaimana. Saya cuma tahu pelihara ikan yang besar,
yang tahan lasak. Akhirnya saya beritahu kawan yang ikan yang tahan lasak lah ikan haruan. Coba dapatkan ikan haruan. Jadi memula sebenarnya kawan itu tidak membalas saya sebab dia memang pernah alami. Saya tidak tahu, tapi dia beli ikan akuarium, kemudian saya letakkan ikan haruan di situ. Seronok lah tengok kan. Jadi apa yang terjadi saudara? Ikan haruan itu tidak bergerak. Nama pun ikan haruan. Ada sekali salapu pergi naik. Cukup dia turun. Sejam lagi dia naik. Kalau Anda pemelihara ikan seronok. Kalau Anda mau bela ikan dalam akuarium, mana mau yang bergerak. Ya, yang bergerak. Inisiatif lah, bergerak. Bukan pasif, aktif, bergerak. Cari. Baru juga kita dapat menikmati kehidupan kita ini. Ya, bergeraklah cari kebenaran. Jangan bergerak pergi sana sini mencari yang tidak tentu dan kamu akan reply saya saya aktif atau berinisiatif mencari kebenaran. Kalau kita senang saja duduk dengan orang yang kalau kita duduk dengan dia kita dapat suhu rohani, iklim rohani dia bagaimana. Ya, kalau dia asyik cerita lama, ini tak ada banyak input. Kan? Kalau kita bergaul banyak dengan Tuhan, satu yang baru daripada Tuhan, perubahan baru, mujizat baru yang luar biasa, konteks tetap sama tetapi cara Tuhan. Oke, itu berinisiatif. Yang terakhir saudara, yang terakhir itu saya mau katakan tumbuh itu gembara, ya, mau katakan gembara, ya seperti yang tempuh itu saudara. Kita mau mengembara bersama Tuhan, ya. Orang kata luas perjalanan, luas pengetahuan, luas perjalanan, luas pengetahuan. Jauh banyak kita pergi negara, kalau banyak turis di negara kan, kalau dia balik tempat dia banyak cerita akan di negara ini begini, di negara ini begini, dia cerita, kita rasa seronok kan kalau pelancong berkemampuan. Nah, kita pun mau bertumbuh venture dengan Tuhan saudara, ya, bersama Tuhan. Mungkin ada kalanya Tuhan itu membangunkan kita sahur pagi, itu kan venture, ya. Sukar, ya Tuhan, inilah aku, berbicaralah. Ada kala Tuhan menuntun kita tempat yang tidak kita ketahui, seperti Abraham, dia mengembara bersama Tuhan. Dia katakan, keluarlah daripada Ur Kasdi tempatmu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Tidak spesifik, tetapi Tuhan kata akan kutunjukkan. Tuhan menyertai. Yang Tuhan mau, saudara, Abraham itu mengembara bersama dia. Ya, kita pun mau mengembara dalam iman kita dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh, ya, kita mau dibangunkan supaya kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sesuatu yang baru daripada Tuhan yang boleh kita dapati, yang mungkin boleh kita memberkati generasi-generasi yang akan datang. Ya, sebab kita semua percaya dunia ini luas, apatah lagi pengembaraan Tuhan dengan Tuhan itu luar biasa. Mari kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Atas apa kita membangun, kita bertumbuh? Sebab atas dasar Kristus itu sudah berakal dalam dia. Kita minta nutrien, ya, makanan rohani daripada Kristus. Kita boleh bawa Kristus. Jangan lalai saudara, jangan lalai. Satu lagi, jangan Anda rasa bosan, ya, bersama Tuhan. Banyak orang sering menikmati hidup dia biasa macam itu saja. Mengapa tidak kita buka Alkitab? Banyak pengembara.
Ya, seperti dalam surat Ibrani mengatakan ya. Saya bacakan untuk kita Ibrani 11. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa itu cerita tentang dari ayat 36 saya ingin membaca untuk kita. Ini kisah-kisah yang disediakan dari awal apapun ya. Ayat 36 Ibrani 11:36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digeraji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun mereka memberikan kepada mereka kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak mendapat kesempurnaan. Nah, ini menerangkan bagaimana pengembaraan dengan Sang Tuhan itu passing button. Kita bertumbuh, kita dibangun dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi kan, mari kita membangun. Kita berakar, kita bertumbuh, membangun dalam Kristus. Ya, supaya kita juga seperti leluhur nenek moyang kita, Bapak Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Cerita mereka, saudara, luar biasa. Abraham cerita bagaimana itu, Ishak cerita bagaimana, Yakub cerita bagaimana, dan lanjutnya Tuhan. Ya, selalu kita lihat yang hebat-hebat, tetapi kita tidak mengalami bagaimana sukarnya hidup mereka. Semua ini mereka mampu lakukan bersama Tuhan. Yusuf menjadi bapa secara daging, flesh father untuk Yesus. Sungguh pun dia seorang pendiam, tetapi dia hold a big mission. Anda dan saya juga begitu. Jangan rasa sedih kalau Anda rule Anda itu, tetapi Tuhan itu tetap bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar firman-Mu telah kami dengar. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap para pendengar. Jelikan mata telinga rohani kami, Tuhan. So, apa yang kami dengar itu daripada Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang membisikkan, yang menguatkan, bahkan yang meneguhkan kami, bahkan yang membangunkan kami atas dasar Kristus yang telah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami pada hari ini kami dibangunkan dengan dasar-dasar iman seperti mana yang telah kami pelajari, Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami menempuh bersama kebaikan dengan Engkau. Kami mau tahu berinisiatif di mana kami berinisiatif segala hikmat daripada Roh Kudus-Mu yang menuntun kami mengerjakan hal yang luar biasa. Kami mau mengembara dalam iman percaya kami bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya apabila kami mengembara dengan Tuhan, hidup kami tidak sia-sia daripada kami mengembara mencari haluan sendiri tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus yang menuntut. Berkati sedang jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kehidupan. Apa yang terbaik di surga itulah Yesus Kristus akan memberikan kepadamu, memberkati rumah tanggamu, anak, suami, istrimu, semua dipelihara dan dijaga oleh Roh Kudus dan darah Yesus tetap mentahirkan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, pendidikan anak-anak kami Tuhan, dan masa depan mereka terjamin sebab iman percaya kami pada Yesus yang menjamin. Jangan biar mereka ya Tuhan dalam keadaan kelapaan, sebab kami percaya. Lindungi kami di belakang salib. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Baik, seperti biasa saya akan membuat pengumuman. Ya, terus doa juga untuk gereja kita. Setakat ini kita masih menjalankan ibadah online kita. Doakan terus untuk ibadah online kita, dan juga
lautan-lautan yang itu komersial belum di atas, sehingga kita mendapat itu bagaimana daripada kerjaan kita lah. Kita berdoa bagi kerjaan kita juga, dan jangan lupa untuk memberi kepada yang ingin memberi seberapa, ya. Tuhan tidak melihat nilai itu banyak mana, saudara, ya. Kalau Anda memberi dengan sukacita, ya sila memberi dengan seperti lembu yang tentera di bawah ini, boleh memberi dengan terbaik. Kalau Anda tidak PK atau tidak tahu, boleh simpan. Kalau selepas bulan 9 lagi tidak tahu bagaimana, baru Anda kembalikan sampul syarat untuk catatan gereja kita. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, dan inilah kami Tuhan, kami memberi yang terbaik kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya dimanapun mereka berada yang tidak kelihatan, tetap Tuhan Engkau kami melakukannya di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, sebab saat kami memberi, kami tidak pernah kekurangan, sebab Yesus Kristus, Roh Kudus itu tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Demikian kebaktian kita, saudara. Kita bertemu lagi dengan penuh alam sukacita kita pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ini. Amin.